Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya kawan-kawan di blog saya, di mana blog saya ini membacakan tafsir Al-Quran. Nah, ini sengaja saya membacakan tafsir surat Shad surat ke-38 ayat 41 dan 42. Sebelumnya, semoga kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat dimanapun berada, dan apapun kegiatannya semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatan kawan ya. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Di ayat 42, dan Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, ini surat Shad ayat 41 dan 42. Kita lihat Al-Quran yang di sini. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub, menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ayat 42-nya, dan Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, di sini sama ya. Jadi 3 Al-Quran ini bahasanya terjemahan atau translate dari Arab ke Indonesia itu sama. Saya mengasih judul di situ, mandi setan. Doa mandi setan. Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang ayat 41 dan 42 ini. Nabi Ayub ini adalah seorang yang beriman teguh kepada Tuhan. Dia tidak ada lagi meragukan perintah Al-Quran itu atau perintah Tuhan itu. Semuanya dia lakukan. Dan dia terkenal orang yang taat kepada Allah. Sampai kemudian setan itu merasa iri dengan ketaatan Nabi Ayub itu. Dan kemudian setan itu meminta izin kepada Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub itu. Sampai kemudian setan itu diberi Allah izin untuk menggoda Nabi Ayub. Setan mengatakan kepada Tuhan, Nabi Ayub itu beriman kepadamu Tuhan karena engkau beri dia kekayaan. Karena engkau beri dia badan yang sehat. Coba kalau engkau beri dia penyakit dan kemiskinan dan kemelaratan, pasti dia tidak akan beriman kepadamu. Itu kata setan kepada Tuhan. Dan Tuhan membenarkan kata setan itu dan memberikan izin kepada setan itu untuk menggoda Nabi Ayub. Cobalah kamu goda hamba aku yang bernama Ayub itu. Setelah dia nanti miskin dan penyakitan, apakah dia itu tetap beriman kepadaku atau tidak? Dan akhirnya setan itu mematikan dan memberikan penyakit kepada seluruh hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub itu. Dan tidak lama setelah itu dimatikan juga anak-anak, istri dan keluarga Nabi Ayub itu dengan meruntuhkan gedung tempat mereka itu, yang kebetulan mereka itu lagi berada di tempat itu. Setelah Nabi Ayub itu dimatikan seluruh hewan-hewannya, ternaknya, dan kemudian diberikan bencana kepada keluarganya, Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Nabi Ayub mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darimu semuanya berasal dan dari kepadamu pula semuanya akan kembali. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Dia tetap beriman dan taat kepada Allah. Dan akhirnya setan itu naik lagi kembali ke langit dan bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan dia izin untuk memberikan penyakit kepada Nabi Ayub itu. Setelah
setelah mendapatkan dari izin dari Allah, dan kemudian setan itu memberikan bibit-bibit penyakit kepada Nabi Ayub. Sampailah Ayub itu terkena penyakit yang konon kabarnya penyakitnya itu ada yang mengatakan 4 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang mengatakan 16 tahun baru penyakitnya itu sembuh, dan semua harta bendanya habis terjual. Bahkan rambut istrinya pun dijual sama istrinya itu untuk memberi makan dan minum Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub itu dibuang oleh orang Mesir itu ke tempat pembuangan sampah, karena dia anggap penyakit Nabi Ayub itu adalah penyakit yang menular. Dan istri Nabi Ayub ini satu yang setia, yang lainnya sudah pada kabur. Dan yang setia ini dinyatakan dia itu masih berketurunan Nabi Nuh gitu. Jadi keturunan orang soleh juga dia. Makanya dia setia kepada Nabi Ayub. Bahkan ketika Nabi Ayub itu sudah terbaring lemah di tempat pembuangan sampah itu, sakit Nabi Ayub itu semua dagingnya rontok. Itu bisa kawan-kawan bayangkan ya, bagaimana penyakit parahnya kira-kira penyakit Nabi Ayub itu. Sampai dagingnya itu terlepas dari badannya. Dia tidak bisa bergerak. Tidurnya itu berhalaskan daun gitu. Dan Allah mengatakan penyakit yang diberikan kepada Nabi Ayub itu tidak akan pernah diberikan kepada siapapun di atas dunia ini. Itulah penyakit yang paling parah. Tapi Nabi Ayub itu tidak dimatikan Tuhan, walaupun penyakitnya itu sudah merontokkan seluruh tubuhnya itu. Dagingnya itu terlepas dari tulang itu, bayangkan aja itu. Dan belatung-belatung itu keluar masuk dari badannya itu. Tapi Nabi Ayub itu tetap berzikir dan bertasbih dan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dirinya pada saat itu. Maka Nabi Ayub itu berdoa kepada Tuhan, ambillah seluruh tubuhku, enggak apa-apa, tapi sisakan hati dan lidahku untuk bertasbih kepadamu. Dan hati dan lidah Nabi Ayub itulah yang tidak dimakan oleh ulat itu. Selainnya dimakan semua. Sampai kemudian Nabi Ayub itu menyadari bahwa penyakitnya itu bukan berasal dari Tuhan. Ternyata setanlah yang punya pekerjaan itu. Dan kemudian Nabi Ayub itu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Setan itulah yang membuat aku menderita. Setan itulah yang membuat aku susah. Setan itulah yang membuat aku berprasangka buruk kepadamu, ya Tuhanku, katanya. Itulah kira-kira isi doa Nabi Ayub itu. Dan menurut cerita hadis, itu Nabi Ayub itu berdoa selama 40 hari. Dan di hari ke-40 itu barulah turun malaikat dan mengatakan kepada Ayub, hai Ayub, Allah berfirman, hentakkanlah kakimu ke bumi, maka dari bumi itu nanti akan keluar air yang sejuk. Ambillah air itu buat mandi dan ambillah buat minum. Konon kabarnya dulu itu terjadi perdebatan antara malaikat dengan Ayub itu. Ayub itu mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, apakah biji matamu tidak melihat? Aku jangankan bangun, miring saja tidak bisa. Bergolek ke kiri dan ke kanan pun tidak bisa. Seluruh tubuhku ini penuh dengan penyakit dan daging-dagingku pun rontok. Tapi malaikat itu menjawab, Allah berfirman, hentakkanlah kakimu ke bumi. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Itu yang aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhanku. Setelah itu malaikat itu pergi. Dan kemudian Nabi Ayub itu berusaha untuk menggerak-gerakkan kakinya, jari-jarinya, tangannya, kakinya. Dan itu mungkin memakan waktu berapa hari. Barulah kemudian Nabi Ayub itu bisa merangkak, bangun, dan kemudian menghentakkan kakinya ke tanah. Dan setelah kakinya itu berhasil dihentakkan ke tanah, barulah kemudian air muncrat dari bekas telapak kakinya. Dan kemudian Nabi Ayub itu masuk ke dalam
lubang air itu. Dan ketika dia keluar dari lubang air yang dihantamkannya itu, semua penyakitnya sudah sembuh secara total. Nah, itulah kehebatan atau kelebihan mungkin ya yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub, sehingga dalam sekejap mata ketika dia terjatuh atau ke dalam hentakan air yang dari kakinya itu, dia sembuh penyakitnya secara tiba-tiba. Nah, itulah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Ayub. Dan ini kita ambil pelajaran di sini, bahwa membaca doa Nabi Ayub itu adalah untuk kita jadikan obat doa itu. Jadi kalau kawan-kawan ingin minum, ingin makan, maka bacalah doa Nabi Ayub. Ingin mandi, bacalah doa Nabi Ayub. Agar apa? Agar kita terhindar dari gangguan-gangguan setan. Oke kawan, sampai di sini dulu ayat 41-42. Akan kita lanjut nanti ke ayat 43 yang menceritakan tentang nabi yang lainnya. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Kalau senang dengan video saya, silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Hitung-hitung di dalam beribadah gitu. Di dalam berilmu ini kita harus cepat menyampaikan ilmu Al-Quran khususnya apabila kita sudah mengetahuinya. Tidak ada ruginya kalau kita berbagi. Justru malah ilmu kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.